Hai, episode ini kita membahas mengenai sistem tubuh yang menghubungkan dan mengkoordinasi setiap langkah, pikiran, bahkan emosi yang kita rasakan, yaitu sistem saraf. Secara anatomi terbagi menjadi dua kelompok besar. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak, ensefalon, batang otak, trunkus, dan medula spinalis. Sistem ini berfungsi sebagai pusat koordinasi tubuh. Kemudian ada sistem saraf tepi yang terdiri dari saraf kranialis dan saraf spinalis yang berfungsi sebagai penghubung antara pusat sampai ke seluruh tubuh. Ada subklasifikasi lanjutan mengenai sistem saraf tepi yang terbagi berdasarkan cara kerjanya, yaitu otonom di luar kesadaran manusia dan somatik atau sadar, yang akan kita bahas di video selanjutnya. Mengenai sistem saraf pusat, pertama terdiri dari otak, atau nama kerennya ensefalon. Otak itu dijumpai mengambang di dalam tulang tengkorak manusia yang ditahan oleh cairan cerebrospinal. Jika dilihat dari anterior, terdiri dari dua buah bagian atau yang disebut dengan hemisfer yang dihubungkan oleh jembatan yang disebut corpus callosum. Melihat lebih dekat, bagian besar ini disebut dengan cerebrum. Lapisan terluarnya adalah korteks yang terdiri seperti bukit dan lembah yang kita sebut gyrus dan sulcus. Masing-masing korteks dibagi menjadi 4 bagian besar atau lobus, yaitu lobus frontal, parietal, temporal, dan occipital, yang dinamai sesuai dengan posisi tulang yang melindunginya. Jika dibelah di garis median atau dari tengah, maka akan nampak susunan yang terdiri dari cerebrum yang tadi sudah kita bahas, corpus callosum di inferiornya yang menghubungkan hemisfer kanan dan kiri. Kemudian ada diencephalon yang terdiri dari talamus dan hipotalamus. Kemudian ada batang otak atau trunkus ensefalon yang terdiri dari mesencephalon. Kemudian ada pons dan medula oblongata dan cerebellum atau otak kecil. Kemudian batang otak jika diteruskan akan keluar dari tulang tengkorak melewati lubang yang kita sebut foramen magnum dan akan melanjut menjadi yang namanya medula spinalis yang akan berjalan melewati tulang vertebra dari leher hingga ke sekitar tulang ekor. Nah, ketika melewati semua tulang vertebra ini, medula spinalis akan melewati lubang di tulang vertebra itu yang disebut namanya foramen vertebralis. Kemudian sistem saraf tepi. Pertama terdiri dari saraf kranial, yaitu saraf tepi yang keluar dari kranium. Jumlahnya 12 pasang dan memberi persarafan ke kranium, situs coli atau leher, toraks, dada, dan abdomen. Totalnya ada 12 pasang, yaitu olfaktori. Olfaktori itu yang bertanggung jawab buat kita bisa mencium. Kemudian ada optik yang berfungsi untuk melihat, okulomotor menggerakkan mata, dan banyak lagi. Retroklear, trigeminal, abdusen, spasial, vestibulococlearis, glossopharyngeal, vagus. Vagus ini yang nanti sampai ke abdomen, nervus accessorius, dan hipoglossal. Dan kemudian ada yang disebut saraf spinalis, yaitu saraf tepi yang keluar dari medula spinalis. Jumlahnya lebih banyak, yaitu 31 pasang yang memberi persarafan ke bagian tubuh sesuai dengan lokasinya, yaitu ada yang pergi ke leher atau ada yang disebut cervical, ada 8 pasang C1 hingga C8. Kemudian ada yang ke dada disebutnya toraks, ada T1 sampai T12. Kemudian ada yang di bagian lumbar L1 hingga L5, dan di bagian sakrum ada S1 hingga S5. Nah, ini memberi persarafan dari leher hingga nanti ke bagian paling inferior tubuh ya, hingga bagian kaki itu nanti ada yang mensarafinya. Oke, sebagai ringkasan, hari ini kita sudah membahas mengenai anatomi sistem saraf manusia yang terdiri dari dua, yaitu pusat dan tepi. Pusat terdiri dari otak, batang otak, dan medula spinalis, sedangkan tepi terdiri dari saraf kranial dan spinal. Like dan share video ini ya, serta komen di bawah untuk request topik yang akan dibahas selanjutnya.